beriman yang terkasih, kesempatan baik kita akan menyaksikan video katekese berbagai macam hal yang menyangkut para biarawan biarawati rohaniwan, sehingga kita bisa memahami bagaimana panggilan perusahaan Kristus yang menjiwai gerejanya. Saudara-saudari terkasih, kali ini kita akan membahas tentang apa itu kaum klerus atau biarawan dan biarawati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata biara adalah bangunan tempat orang laki-laki atau perempuan yang hidup mengkhususkan diri melaksanakan ajaran agama di bawah pimpinan seorang ketua dan tarekat pada aturan hidup dan disiplin tarekatnya. Biarawan adalah seorang laki-laki sehat yang memilih hidup selibat atau tidak kawin dan memfokuskan seluruh hidupnya untuk mengabdi sepenuhnya demi mengikuti panggilan Tuhan mewartakan kabar gembira. Siapa sajakah orang yang disebut biarawan atau biarawati itu? Dalam dunia religius, kita mengenal dua jenis biarawan, yaitu biarawan yang ditabiskan dalam sakramen imamat dan melakukan tugas imamat suci, mempersembahkan sakramen-sakramen dan menggembalakan umat. Mereka adalah para imam yang biasa kita sebut uskup, pastor, atau romo. Sedangkan yang tidak menerima sakramen imamat disebut broeder, berasal dari bahasa Belanda broeder, artinya saudara laki-laki. Ada dua golongan imam, yaitu imam biarawan atau imam tarekat religius dan imam diosesan. Imam biarawan, imam tarekat religius adalah imam yang terikat pada suatu ordo Yesuit, Dominikan, Fransiskan, dan sebagainya. Imam biarawan terikat kepada peraturan hidup membiara di bawah kepemimpinan seorang pendiri dan penggantinya. Sedangkan untuk imam diosesan adalah imam yang mengabdikan diri pada keuskupan tertentu dan tunduk pada yurisdiksi uskup. Biarawati adalah seorang perempuan yang memilih hidup selibat atau tidak menikah dan secara sukarela meninggalkan kehidupan duniawi untuk memfokuskan hidupnya dalam agama di suatu biara atau tempat ibadah. Biarawati dalam gereja Katolik disebut suster. Suster berasal dari kata dalam bahasa Belanda zuster yang artinya saudara perempuan. Para suster biasanya bekerja di bidang pendidikan formal dan non-formal, misalnya bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang pelayanan sosial di lingkungan gereja atau masyarakat umum seperti suster JMJ, SMSJ, dan lain-lain. Ada juga pada beberapa tarekat religius biarawati yang mengkhususkan kepada pelayanan religius melalui doa yang dikenal dengan biara suster kontemplatif. Imam biarawan atau imam religius dan suster mendeklarasikan tiga kaul: kaul kemurnian, keataatan, dan kaul kemiskinan. Kaul adalah janji sukarela kepada Allah untuk melaksanakan suatu tindakan agar lebih sempurna. Kaul merupakan dasar hidup membiara yang disahkan oleh gereja, di mana para anggota yang terhimpun dalam ordo atau komunitas religius memutuskan untuk memperjuangkan kesempurnaan lewat sarana-sarana ketiga kaul religius tersebut. Kita juga perlu tahu bahwa imam-imam projo diosesan bukanlah imam-imam biarawan. Mereka tidak mendeklarasikan tiga kaul tersebut. Namun dalam kehidupan hampir sama dengan imam-imam tarekat religius, yaitu kesederhanaan hidup seorang imam adalah bagian integral dari hidup panggilannya secara utuh. Sebab mereka menghidupi gaya hidup Yesus yang penuh dengan kesederhanaan. Maka imam-imam diosesan atau reverendus dominus juga dikenal dengan sebutan projo dipanggil untuk hidup dalam kesederhanaan sebagai seorang pelayan. Lantas, manakah dasar biblis kaum selibat itu? Seperti yang dikatakan Paulus, aku ingin supaya kamu
Hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan padanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Dengan menghayati Injil Yohanes, bukan kamu yang memilih aku, melainkan aku yang memilih kamu. Oleh karena itu, kita sebagai umat awam senantiasa mendoakan mereka para biarawan-biarawati agar kuat dalam panggilan masing-masing. Deus tibi benedict. Terima kasih sudah menonton video ini. Boleh berguna untuk mengembangkan hidup, iman, harapan, dan cinta kasih.